Selamat pagi ibu bapak saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 jurus hoki. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia ini. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran Dhamma yang bisa kita gunakan sebagai pedoman kehidupan. Dan yang ketiga, harus bahagia karena kita beruntung masih hidup, masih punya kesempatan untuk mengisi pundi-pundi yang akan kita bawa pindah alam, ganti rupa, mati palsu, karena kita belum bisa mati beneran, nibbana. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, di pertengahan Februari ini saya ajak Anda semua untuk mengikuti sejarahnya saya pada usia 40 tahun, jadi 30 tahun yang lalu. Beruntung dapat hoki kedua tadi, mengenal Dhamma, ketemu Dhamma, kesengsem Dhamma, dan berjuang untuk balik kanan gerak meninggalkan yang adhamma, tersiok-siok. Tapi akhirnya saya menemukan, oh ini toh yang merupakan harta sejati. Pada waktu itu saya cuman kesengsem sama ajarannya yang saya peroleh dari Dhammadesana Bantepanya. Dan kemudian mulailah saya melihat, doanya umat Buddha itu kayak apa sih? Saya diberi parita. Saya baca, loh aneh banget ya. Kok doanya perlindungan kok seperti ini? Ada satu bagian yang waktu saya lihat seperti puisi-puisi gitu ya, membuat saya, seneng saya. Kenapa? Karena di situ dituliskan, aku akan mengalami usia tua. Itu buku parita yang lama. Kalau yang sekarang sudah ganti ya, aku wajar mengalami usia tua. Tapi waktu 30 tahun yang lalu saya baca itu, aku akan mengalami usia tua. Saya seneng saya, wah berarti karena aku masih muda, masih usia 40 tuh ya, aku akan mengalami usia tua. Jadi aku masih punya banyak waktu sampai tua. Seakan-akan ada janji bahwa aku gak akan mati dalam waktu deket-deket ini. Orang goblok memang tolol gitu ya. Karena kemudian gak lama itu pikiran yang ayem tentrem gemah ripah lojinawi. Karena saya lihat, loh gak bener ini. Banyak juga loh orang yang mati muda. Apa parita salah? Karena saya lulusan jurusan Inggris, saya lihatlah aslinya. Mulailah saya baca-baca buku Dhamma. Dan saya kenal satu istilah yang sangat menarik, yaitu old age. Diterjemahkan sebagai usia tua. Nah, kata bendanya atau kata kerjanya old age, age ini, itu adalah aging. Aging ini kalau diambil maknanya, itu bukan usia tua 70, 80, 90. Tapi aging ini artinya bertambah tua. Bertambah tua. Menua. Dan saya seperti tersentak gitu. Waduh iya. Aku ini setiap momen, itu usiaku bertambah. Ini toh maknanya, bahwa usia tua itu bukan usia 70, 80, 90. Tapi usia tua ini bermakna sebagai aku setiap momen itu lebih tua daripada 1 detik yang lalu. Nah ini membawa syok ya, membawa rasa kaget. Waduh, lah berarti aku bisa mati kapan saja. Nggak ada janji aku tidak akan mati sampai tua.
Maka kalau kita lihat secara psikologis, seperti apa toh pilihannya? Ada dua. Yang pertama itu adalah perasaan bahwa, aduh, nggak ada harapan. Mati bisa kapan saja, aku bisa mati kapan saja. Muncul rasa loyo, lemes, lemah, lesu, sepertinya nggak ada harapan. Atau yang kedua, justru karena kita ini ngerti hidup itu bisa rep kapan saja, muncul semangat, gregah obah, ada perasaan terdesak oleh waktu. Maka saya senang ada satu kata di dalam bahasa Pali, Sangwega, itu terjemahan bahasa Inggrisnya itu sense of urgency. Ada perasaan mendesak, ada rasa kemendesakan. Aku tidak punya banyak waktu. Maka muncullah pandangan benar bahwa tadi seperti hoki ketiga setiap kali saya buka Dhammadesana, itu satu kesadaran, ayo loh ambil yang nomor 2. Mumpung masih bisa, mumpung masih mampu, ayo gregah obah, ayo semangat. Karena so much to do, banyak banget yang masih harus dilakukan, diupayakan. And so little time, sebegitu sedikit waktu yang kita punya. Seberapa tahun itu? Sejentikan. Kalau kita lihat berapa juta tahun yang lalu, aduh, 1 tahun itu seberapa sih? Maka sungguh-sungguh bermakna kalau Sang Buddha mengatakan kita harus sadar setiap momen. Setiap momen sadar. Kenapa? Karena setiap momen harus kita bikin bebas dari cengkramannya loba dosa moha. Jadi gimana caranya kita sadar dan berjuang untuk tegak gini. Kenapa? Karena perjuangan ini nanti akan menjadikan skill, keterampilan dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Bermaknanya dari kehidupan ini aja udah jelas-jelas besar ya maknanya. Maka keterampilan kita untuk sadar dan tenang seimbang karena kita berjuang untuk tidak serong ke sana, serong ke sini, bebas dari loba dosa moha sehingga kita ada dalam jalan Dhamma. Ibu bapak saudara-saudara, kelihatannya sepele, tapi kalau kita sadari satu momen ini terdiri dari berapa mikro momen, mili momen. Jadi perjuangan kita itu sebenarnya banyak waktunya ya. Cuman kita aja yang anggap cuman 1 detik, cuman 1 menit. Tapi sebenarnya itu titik-titiknya kalau kita lihat digital jelas sekali. Banyak sekali waktu yang kita punya. Dan kalau kita selama hidup ini, kalau bisa, harus punya pundi-pundi yang isinya kanggo gawe. Ada gunanya untuk dibawa. Kadang-kadang saya pikir kita ini memang agak gila ya, agak tolol gitu. Kalau rumah kita kebakaran, kita mau pindah, yang kita bawa itu kan selalu kita pikir yang ada maknanya kan. Nggak akan mungkin toh kita pergi meninggalkan rumah yang terbakar ini, bawanya apa? Bantal, guling, kan nggak mungkin ya. Yang kita bawa tuh mungkin surat-surat berharga, mungkin duit yang masih tersisa. Itu rumah yang terbakar. Nah gimana kalau kita ini, pikiran kita, nama rupa kita mau pindah? Apa yang kita bawa itu ya seperti tadi kalau kita mau pindah ke luar negeri. Kalau kita pindah alamat, buku tabungan, biaya deposito, sertifikat rumah, BPKB, motor, mobil, dokumen obligasi, surat nikah, akte lahir, surat utang piutang,
Itu sebenarnya banyak ya, saking saya nggak tahu aja. Tadi saya tanya sama Adi ya cuma nambahin surat utang gitu. Jadinya ya udah dapatnya cuma segitu. Tapi sebenarnya banyak sekali yang kita kumpulkan. Dan kalau kita pindah alam, tiba waktunya kita meninggalkan ini, rupa kita muncul terpisahnya nama dari rupa. Ternyata yang kita bawa itu bukan ini. Menyesakkan ya. Ada yang mengatakan, wah, duit dan harta-harta itu kalau kita mati, itu hanya mengantar sampai nafas terakhir. Paling apa? Di rumah sakit lah, bayar apa? Dokter lah, bayar apa? Obat lah. Jual rumah, dapat uang, bayar apalah? Bayar. Supaya nafasnya ini masih dipertahankan, gitu ya. Kayaknya nafas terakhir ini sepertinya the end, gitu ya. Ini yang bisa kita pakai itu duit itu cuman sampai sana doang. Oh, saya kan punya harta apa? Anak, cucu, kerabat, tetangga dan sebagainya. Ibu bapak, ternyata mereka pun hanya mengantar sampai tiongteng, sampai kuburan, sampai tempat kremasi. Habis itu suruh terus sama kita, ya mereka ya ngomong matur nuwun, lain kali aja. Nah, makanya lagunya sampai bertemu. Karena mereka tidak akan ikut sama kita. Sudah jadi jenazah, masa mau diikuti. Terus yang harta sejati kita itu apa? Menyesakkan waktu saya nyadari, gile. Harta sejati kita ini ternyata karma. Ini ikut terus sampai kehidupan-kehidupan yang akan datang. Dan celakanya yang kita bawa itu bukan cuman karma baik tok. Karma buruk pun ikut kita. Karena kita ini pelaku dan pewaris. Kita memiliki karma kita, tapi buahnya juga jatuh pada pelaku. Serem ya. Maka sungguh amat sangat beruntung kalau kita bebas dari salah pandangan bahwa karena aku masih muda, wah ini kesempatan untuk ngumbar hawa nafsu. Mau pengen apa? Ayo kejar. Pengen apa? Nafsu lidah, kejar. Pesta pora. Happy. Nggak lama kena Omikron. Langsung gerubak anicca. Terjadi. Ngumbar hawa nafsu. Ada satu kisah yang bagi saya sampai sekarang berkesan ya. Orang yang melanggar sila ketiga, asusila ya. Mereka mengejar hawa nafsu seksual. Sampailah di hotel bintang 5. Menikmati apa yang dikatakan sebagai dunia gelap. Bangun pagi, laki-laki ini ceritanya. Happy-nya setengah mati, sudah dapat apa yang dia cita-citakan. Dia bangun, loh, perempuannya kok nggak ada. Dia pikir, waduh, aku kena di perampokan. Dia lihat dompetnya masih ada, HP-nya masih ada. Oh, mungkin dia di kamar mandi. Dia pergi kamar mandi hotel gede kan. Dia lihat, dia duduk, dia menangis. Kenapa? Anicanya kepuasan nafsu seksual berganti menjadi derita berkepanjangan. Karena di situ, di seluruh kaca cermin tulisan dengan lipstick yang mahalnya luar biasa, welcome
to the AIDS happy family. Selamat datang di keluarga bahagia AIDS. Jadi perempuan itu ternyata punya AIDS dan dia sangat dendam karena dia memperoleh juga dari seorang laki-laki, maka dia balas dendam untuk kamu pun harus menderita bersama aku. Mengumbar hawa nafsu, seberapa toh kepuasannya. Salah pandangan yang lain mengatakan hidup cuma sekali ini, jadi rugi kalau tidak dimanfaatkan untuk senang-senang, pesta pora, coba narkoba, feeling high, melanggar sila, asik bergila ria. Nggak ngerti bahwa kehidupan itu terus berlangsung. Maka jangan heran ya kalau sekarang ini salah pandangan itu membawa banyak puisi-puisi salah pandangan yang menyesatkan. Anak-anak muda yang terlahir, beruntung kelihatannya, terlahir di dunia keluarga kaya. Dia ngomong, aku kecil dimanja-manja. Bagi anak tunggal nih, remaja, orang tuanya dipelintir sama dia, foya-foya. Dewasa dapat warisan yang luar biasa, kaya raya. Dia gila-gilaan menghabiskan harta warisannya. Dia ngomong, aku kalau mati masuk surga. Pertanyaannya, apa iya? Karena pandangan-pandangan menyesatkan seperti ini banyak kita lihat di sekeliling kita. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya, gitu ya. Kita sadari ternyata rest in peace seperti yang berapa minggu yang lalu Adianto menuliskan rip bisa datang pada setiap fase. Saya membaca buku-buku yang merupakan satu sepertinya pengakuan gitu ya, karena dijadikan riset tentang reinkarnasi. Ada makhluk-makhluk yang mati karena tidak cukup punya faktor-faktor yang membuat dia terlahir di alam manusia secara baik. Kita lihat mungkin teman-teman di sekitar kita ada ya yang mengalami keguguran. Jadi janinnya ini itu sudah berada di kandungan manusia tapi mati di situ. Gugur. Tidak berjodoh untuk mengalami kehidupan sebagai manusia. Salah satu dari hipnosis ya mengatakan I left. Ini makhluknya ini, kesadarannya ini, dia mengaku aku sebenarnya lahir di keluarga itu dalam kandungan, tapi di tengah jalan aku merasa bukan ini gitu. Saya meninggalkan tempat itu. Jadinya keguguran. Membuat saya berpikir, oh keguguran itu berarti entitasnya ini tidak cukup punya dorongan karma untuk gitu. Maka kalau kita ngerti gitu ya kita bisa menerima keguguran dengan lebih ya udah gitu ya, lebih bijaksana, bebas dari kesedihan berkepanjangan. Lalu kita lihat lagi ada anak yang bisa tapi cuman berapa jam sudah mati. Karena memang jasa kebajikannya yang dia miliki untuk terlahir di alam manusia, ini usianya cuman sedikit. Biasanya dikatakan kalau kehidupan lampaunya banyak membunuh, dia usianya pendek. Mungkin cuman berapa jam, berapa hari sebagai manusia. Banyak di antara kita yang melihat ada anak belum 3 tahun pindah alam. Selesai kehidupannya sebagai manusia. Mati ketika masih lucu-lucunya. Anak umur TK mati karena habis jasa kebajikannya
untuk terlahir sebagai manusia. Karena kami mengelola sekolah, kita punya banyak berita ya, dari kepala-kepala sekolah yang lain misalnya. Ada yang kehilangan murid SD, ada yang kehilangan murid SMP, ada yang mati ketika lulus SMA. Ini bagi kami yang tinggal di Dharma House punya pengalaman yang agak membuat ngeh gitu ya, karena suatu ketika itu ada ini loh, anak-anak lulus SMA terus merayakan kelulusan dengan pakaian yang dicat ngalor ngidul terus sampai saya keluar tuh, ya betul. Oh ternyata anak SMA. Saya katakan itu biasanya tidak lulus, sekarang lulus, jadi happy-nya kayak gitu. Nggak lama kemudian ada berita, itu tadi kecelakaan, mati di sana. Kuliah juga gitu. Orang tuanya berjuang setengah mati, sampai kuliahnya mati, ada yang bunuh diri. Ini pengalaman saya sebagai dosen, suatu ketika saya masuk ke ruangan itu, ada 2 foto berjajar di meja gitu. Saya tanya sama mahasiswa yang ada berkerumun itu, ini kenapa sih? Bu, ini Sanata Dharma baru kehilangan 2 mahasiswa ini. Wah, mahasiswa apa itu? Yang satu psikologi, yang satu apa saya nggak begitu ingat. Saya ingat yang psikologi ini karena dia matinya bunuh diri. Aduh, jadi bukan mati tapi dia mematikan dirinya sendiri. Ada yang matinya baru lulus dapat kerjaan, atau mulai punya duit nyicil rumah. Kami punya pengalaman, temannya seorang guru mengatakan mau menikah tapi mati. Ada yang mati tak lama setelah menikah. Sementara itu ada juga yang menikah belum lama, anaknya belum lahir, bapaknya mati. Jadi anak ini lahir tidak tahu wajahnya bapaknya. Nah ini siklusnya nanti mati ketika anaknya belum lahirnya, masih janin dan sebagainya. Kembali siklus itu. Segitu loh rep itu dekat dengan kita. Maka kalau kita melihat di dalam Dhamma disebutkan bahwa sebenarnya kita ini dalam kehidupan itu ada loh utusan-utusan yang membuat kita harusnya tuh sadar gitu. Apa? Tua, sakit, mati di sekitar kita dan di dalam diri kita. Kalau kita ini sudah mulai beruban, jangan ngeributin saya nggak mau tua. Ketika tua ompong peyot, jangan ngemohi aku nggak mau tua. Karena inilah utusan kehidupan untuk mengingatkan, lakukan sesuatu dengan kondisi ini. Sudah mulai sakit-sakitan, jangan malahan ngelokro, loyo, hopeless, depresi. Ini sebenarnya utusan tentang sadar. Terus gimana? Ayo semangat. Waktunya sudah tinggal sedikit. Jangan malah dibuang. Ini permata. Sisa waktu ini permata. Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita sudah mati, ya sudah. Tapi kalau kita lihat orang mati, sebenarnya kita bisa belajar loh. Aku pun tidak bisa lain daripada itu. Wah, kata-kata Sang Buddha itu kalau direnungkan gitu merinding ya. Cetha melo-melo, benar-benar jelas gamblang. Nggak ada kata-kata yang sepertinya ngepok-ngepok, udahlah, enggak apa-apa ya, kamu nanti enggak akan mati. Enggak ada. Aku pun akan demikian. Utusan-utusan kehidupan ini belum tentu loh menyadarkan kita.
Kalau kita lihat di sekeliling dan mungkin dalam kehidupan kita sendiri, tetap saja kita ini mengejar dan mengumbar nafsu. Loba kita tambah gede, dosa kita tambah gede, moha kita tinggi-tinggi sekali. Mari kita sadar tentang so much to do, so little time. Begitu banyak yang harus dilakukan, begitu sedikit waktu yang kita punya. Harusnya kita ini sadar. Apalagi kalau kita sudah beruban, sudah sakit-sakitan, sudah sekarat-sekarat gitu. Tapi ternyata untuk dapat kebijaksanaan itu tidak serta-merta ceplok. Aku sekarang sadar, aku sekarang sudah mencapai kebijaksanaan. Ternyata enggak. Kita ini butuh cukup karma baik untuk membuahkan kebijaksanaan itu, sehingga kita mungkin pada suatu ketika mengalami sesuatu lalu kita ini jelek gitu ya. Wah, oh ini toh Dhamma. Maka kita dengarkan sharing Dhamma oleh Hung Hung, ex murid saya. Jebulane ternyata ketika kita menjelang tua, ternyata banyak mekanisme diri yang kita ciptakan untuk menjaga agar kita tetap dalam kurung menganggap diri muda. Salah satunya adalah dengan mengingat kembali masa-masa muda. Celakanya, pada saat yang sama ketika bernostalgia tersebut, kita juga menjadi bernostalgila. Mengingat betapa kita dulu gila-gilaan bodohnya. Mengingat betapa kita dulu gila-gilaan sombong dan angkuhnya. Mengingat betapa sok cantiknya, sok kayanya, sok pinternya, dan sok-sok lain yang tentu saja dalam skala gila-gilaan. Nah, di kesempatan ini Ci, aku mau cerita salah satu pemahamanku yang ternyata sudah membawa banyak derita mental dan kekhawatiran berlebihan selama puluhan tahun. Dan aku yakini itu ya jebulane salah kaprah. Padahal aku terlanjur yakin pada edan-edananku itu. Bener-bener memang aku ini hampir pinter tok, belum pinter. Jadi ceritanya gini Ci, kebetulan dilahirkan di keluarga yang mampu menyekolahkan anaknya dengan baik. Otomatis aku juga punya lingkungan sahabat dan teman yang baik. Dukungan lingkungan sekolah yang baik memungkinkan aku punya banyak teman dari kalangan yang cukup keren. Di zaman segitu dulu itu, materialisme belum menciptakan sekat di antara pertemanan kami. Tegasnya, anak orang gedongan yang bergedung mewah itu loh Ci, dan anak orang biasa yang bermain bersama, enggak apa-apa. Main kasti di belakang rumah atau paling-paling ya sepedaan, pit-pitan. Gitu aja, senengnya ndak umum, wasik, seru, heboh, happy pokoknya. Beranjak besar, karena kebetulan aku dibesarkan di lingkungan pedagang, aku sudah mulai diajari nilai uang, diajari jaga toko, simpen uang, dan lain-lain gitu Ci. Meskipun ya hanya ala kadarnya, karena kebetulan ada pegawai dan semua terkendali. Dosis ajaran berikutnya yang diberikan adalah bahwa tanpa uang tidak bisa hidup. Nek orang duwe duit, ora didelok uang. Kalau ndak punya uang, tidak dipandang mata. Nek ora sugih, ora diajeni lho. Kalau ndak kaya, tidak dihargai. Kudu duwe duit sakake. Harus punya uang sebanyak-banyaknya. Setelah dewasa ini, menjelang tua ding sakjane, aku sekarang bisa melihat dan nambahi sendiri. Sebenarnya ajaran tersebut dimaksudkan untuk sesuatu yang bagus. Misalnya, tanpa uang tidak bisa hidup. Itu artinya sebenarnya kan orang harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Harus punya semangat dan terus belajar agar bisa mandiri. Sehingga tidak menjadi benalu, tidak menjadi beban bagi keluarga dan lingkungan. Ajaran nek orang duwe duit ora didelok wong. Nah,
Itu kan sak janjane toh, Ci. Dalam hidup kalau tidak bisa membantu, ya paling tidak jangan membuat orang trauma dan tidak mau berteman denganmu. Jangan sampai orang sudah merasa takut duluan sebelum ketemu karena merasa pasti ki meh njaluk tulung, kan gitu. Nek ora sugih, ora diajeni. Tanpa uang dan tanpa mencukupi kehidupanmu sendiri, bagaimana kamu bisa punya kekuatan dan kepercayaan diri untuk bergaul dengan orang lain? Ajaran kudu duwe duit saakeh-akeh. Artinya apa harusnya? Harus punya kekuatan untuk berdana. Supaya kemampuanmu untuk membantu sekelilingmu juga luar biasa. Dan kemudian ada sisi lain dari uang yang bisa sungguh berguna bagi hidupmu. Nah, ini Ci repote. Pengertian yang melebar itu dulu tidak diterangkan lebih lanjut. Maka kemudian apa yang tercetak di pikiran ya cuma sebagian aja. Cuma bagian harus punya uang. Udah gitu tok. Kita tidak diajari untuk berpikir lebih lanjut tentang punya uang mau buat apa. Punya uang cukup itu seberapa? Punya uang sampai ngorban ke apa? Punya uang terus sudah menjadikan kamu apa? Nah, karena tidak diterangkan lebih lanjut, akibatnya kita semua dijadikan mesin pencari uang. Dan jadilah kita manusia yang terukur oleh banyaknya uang. Dan jadilah kita manusia yang punya banyak harta tapi tak punya hati. Dan jadilah kita manusia yang terus menginjak-injak hak hidup orang lain karena dikuasai nafsu keinginan untuk terus berada di puncak tangga materialitas. Dan jadilah kita manusia yang berada dalam nama tenar, rumah besar, harta melimpah. Terus habis itu lali. Kalau suatu kali pasti mati. Ternyata Toci, tidak akan ada banyak doa untuk harta dan nama loh. Tidak akan ada banyak pelimpahan jasa buat mereka yang mati kalau cuma hal-hal itu saja yang mereka capai selama hidup. Meskipun hartanya segunung, ketenarannya mendunia, itu tidak akan ada arti ini. Dan aku sudah lihat dalam 6 bulan terakhir ini, tidak banyak memori yang bisa ditinggalkan manusia atas nama harta pribadi, nama tenar pribadi, bila tidak bersentuhan dengan kedermawanan dan tidak berhubungan dengan kemanusiaan. Yang diagung-agungkan selama hidup itu ternyata percuma. Terus Toci, satu hal yang sudah masuk dalam perenunganku. Kalau kamu mati, akan ada banyak air mata terima kasih yang menetes dan tercurah dari orang-orang yang bersyukur karena pernah kenal kamu. Dari anak didik yang beruntung pernah merasakan uluran kasih dan sadismu juga sih. Dari mereka yang pernah mengambil manfaat dari kehidupanmu dan bisa meneruskan apa yang baik itu pada generasi berikutnya. Bukan karena hartamu, kan ini memang ya tidak banyak toh yo sehingga tidak bisa dibanggakan ya toh. Tapi karena sebagai guru kamu banyak mengajarkan nilai-nilai hidup. Gayamu ngajar memang keras dan tegas karena memang karaktermu kayak gitu. Tapi kamu bisa menginspirasi dan ngasih contoh dengan cara dan gaya hidup yang baik, yang sederhana, terkendali, dan sudah terpampang nyata dan bisa dilihat serta bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang mau belajar. Kamu mengerahkan segala daya upayamu untuk memastikan bahwa manusia seharusnya punya semangat hidup yang benar dan pikiran yang benar, sehingga ucapan dan perilakunya juga benar. Akan ada banyak anak-anak muda yang sangat kehilangan. Karena aku yakin bagi banyak mereka, kamu itu bisa kasih contoh hidup nyata yang benar itu seharusnya seperti apa. Meskipun
tentu banyak pula kesalahanmu. Kalau yang salah dan yang tidak benar itu sih tentu amit-amit jangan sampai ditiru ya toh Cik. Terus satu lagi nih, tak kasih cerita ya Cik ya. Beberapa bulan yang lalu aku itu bertelekonferensi dengan orang yang kebetulan pernah dekat dalam lingkaran kehidupan masa mudaku. Teman sekolah, teman kuliah gitu. Dia cerita segala perjuangan hidup yang telah dilakukan dengan gigih dan semangat tinggi. Sampailah dia di titik yang oleh banyak orang dianggap sukses. Standarnya apa Cik? Punya banyak jumlah simpanan deposito, tanah, apartemen, dan berbagai barang duniawi hebat lainnya. Semua penderitaan dilewati dengan gagah berani dan tanpa mengeluh. Dia terus bekerja keras, berjuang, dan sukses terus menumpuk harta duniawi. Dia mencapai kehebatan dunia di usia yang relatif masih muda. Namun beberapa minggu setelah percakapan awal tersebut, dia kembali nelpon Cik, terus cerita. Akhir-akhir ini dia merasakan ada masalah dengan penglihatannya. Pusing berkepanjangan, gampang capek, ngamuan, dan susah berkonsentrasi. Aku setengah memaksa dan mengancam ya toh, tak suruh segera ke dokter, cari tahu ada apa, melakukan cek darah dan apapun itulah yang dibutuhkan untuk tahu kenyataannya apa, kenapa, kan gitu. Singkat kata, dokter bilang ada tumor yang mengganggu di otak dan sebagian menempel di syaraf mata. Setelah melakukan serangkaian banyak tes, disimpulkan bahwa dia harus dibedah untuk menyelamatkan dan memperbaiki kualitas hidup. Operasi dilakukan. Tidak semua kanker yang ada bisa diambil karena sebagian berada dalam posisi yang begitu sulit sehingga dokter tidak berani mengambilnya. Takut resiko yang mengancam, yaitu kebutaan total dan kerusakan otak permanen. Anjuk piye berarti? Dia harus hidup berdamai dengan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Fakta itu harus diterima. Oh alah Cik, uang bejibun. Sekian banyak loh apartemen, aset itu loh. Ternyata tidak bisa dipakai untuk melenyapkan sel kanker yang amat sangat kecil. Kapan saja kanker dapat mengambil hidupnya. Kapan saja dia bisa buta atau mati. Waduh, aku belajar banyak ya Cik. Belajar untuk mengerti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Belajar mengerti bagaimana menata prioritas hidup. Mana toh yang sebenarnya penting dan mana toh yang sebenarnya tuh hanya gengsi. Mana toh yang harus diperjuangkan dan mana yang jika tidak karena dipandang orang lain sebenarnya tidak layak untuk dikejar mati-matian. Tapi yang paling besar dan berarti bagiku adalah kebijaksanaan yang kudapat dengan berkaca dari kehidupan dia, Cik. Aku mengerti bahwa hidup ini ya hanya seperti ini. Demikianlah adanya. Ameh opo to sakjane urip iki? Sebenarnya kehidupan ini akan kemana? Meh nyang ngendi? Meh dadi sapa? Meh nggawa opo? Meh tekan ndi? Ya toh Cik, mau kemana? Mau jadi siapa? Mau bawa apa? Mau sampai mana toh? Akhir-akhir ini begitu banyak kematian yang terjadi karena pandemi. Terjadi pada orang yang tidak kita kenal, pada orang yang pernah kita kenal, pada orang yang pernah kita kasihi, pada orang yang pernah kita benci. Terjadi juga pada mereka yang pernah kita tolong, pada mereka yang pernah menolong kita, pada mereka yang pernah kita tipu dan yang pernah menipu kita. Intinya, apapun entitas itu yang sebelumnya telah hidup dan kemudian hadir lagi dalam pusaran kehidupan ini,
Semuanya sedang dalam proses mati. Mungkin tidak lama lagi giliran kita sendiri yang mati. Karena kebetulan banyak teman di kalangan medis, aku menyaksikan sendiri bagaimana alam menunjukkan kemahadahsyatannya. Dalam keadaan seperti ini, ternyata orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang bejat, sama-sama dibuat tidak bisa apa-apa. Betapa banyak orang kaya mati dan keluarganya hanya bisa cerita bahwa kematiannya disebabkan karena kehabisan suplai oksigen dan ruang UGD serta kamar isolasi yang sudah fully booked. Mau charter pesawat untuk ke Singapura berobat, perizinan dari negara itu tidak lagi semudah dulu. Quarantine and all the stuff. Biasanya Juni-Juli jalan-jalan ke luar negeri. Mau kemana sekarang? Mau apa? Saat ini punya 1 juta atau punya 100.000 rupiah untuk dihabiskan dalam sehari, tidak banyak bedanya. Aku merasa dalam usiaku inilah kehidupanku yang kali ini. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang bisa dipamerkan? Apa hebatnya punya uang yang segitu banyak? Apa hebatnya namamu yang tenar seantero angkasa kalau ternyata tidak bisa dipakai untuk mendapat jatah 1 saja ruang ICU yang kosong? So amazingly powerful, J. Kuat banget perenungan itu. Aku terpukau dan terhenyak serta terperangah melihat fakta hidup. Seorang teman dekat bertanya, terus apa ya Nik yang bisa dilakukan supaya selamat? Wih, lah aku terus menggunakan ilmu hampir pintarku toh Cik. Tak jawab. Kalah cacak menang cacak, dosis kebajikan ki lho didobel-dobel. Kalah cacak menang cacak, dosis berdana didobel-dobel. Kalah cacak menang cacak, segala perbuatan, perkataan, pikiran diawasi dobel-dobel ketate. Kalah cacak menang cacak, apapun kebajikan yang bisa dilakukan harus segera dan langsung dilakukan. Terus sesudah itu banyak-banyak berdoa, dongo, supaya kalau datang giliranmu pindah alam, pesangonmu cukup untuk pindah ke alam yang baik. Ya tadi, kalau mau selamat saat pindah alam kan ya, aku sakjane ora ngerti caranya gimana, ya toh. Jadi ya aku kira-kira aja biar pindah alamnya selamat, caranya gimana, wis ngono bae. Dah gitu sih yo Cik ya. Aku mau terus berjuang supaya setidak-tidaknya bisa tetap di level hampir pintar, gak turun level gitu aja lah. Dan semoga kalau sampai aku harus pindah alam, ya aku bisa pindah alam dengan selamat ke alam yang baik, ya toh. Terima kasih telah mengajarkan begitu banyak dalam hidup kali ini ya Cik ya. Banyak kok manfaatnya, karena aku punya Kalinda untuk dicurai pandangan yang benar. Pokoknya jangan lupa melaksanakan instruksiku yang tidak neko-neko ini. Jangan mati dulu, karena pertanyaanku untukmu masih banyak. Take care Cik, love you. Seperti biasa gayanya unik gitu ya. Tapi bisa membuat kita sebenarnya merenung loh. Hidup ini memang sebenarnya seperti itu. Tok. Demikianlah adanya. Maka untuk mendapatkan lebih banyak ilmu pada hari ini, seperti biasa kita sambut Bu Susan. Ayo Bu. Ya, selamat pagi Bu Lani, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang pada siang hari ini bergabung bersama kami untuk menjadi lebih pintar. Dan sebelumnya saya berterima kasih buat Mami Kalinda ya. Saya senang dengan gaya narasi gitu. Mantap. Pesannya jelas gitu ya, dan agak-agak jenaka. Itu yang menurut saya membuat kita semua itu justru bisa mengingat
apa yang disampaikan oleh Mama Kalinda itu dalam memori kita, karena ada emosi yang membantu kita mengingat gitu. Jadi kalau sesuatu itu dibarengi dengan emosi tertentu, itu biasanya lebih terpatri di dalam ingatan kita dibandingkan kalau dibaca kayak baca teks. Jadi saya senang, saya selalu mengharapkan sharing Mami Kalinda itu bukan hanya isinya, tetapi gayanya membaca itu sungguh-sungguh sangat menarik. Dan akhir-akhir ini kalau Bulani mengirim ke saya sudah bukan teks, tapi hasil rekaman audionya. Jadi itu lebih membuat saya itu ingat dibandingkan kalau saya itu membaca teks dalam bentuk Word. Nah, sebelum saya memutarkan videonya Sadguru yang berkaitan dengan nafsu, Bulani tadi kan mengatakan kita itu malah justru bernafsu, berkaitan dengan hasrat, dan juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mama Kalinda. Saya mau menggarisbawahi begini. Kalau Mama Kalinda tadi mengatakan begini, beliau punya pengalaman saat muda itu menjadi anak orang yang berkecukupan. Jadi apa-apa itu mudah buat dia. Nah, sehingga dia merasa di zaman mudanya itu gila-gilaan. Bukan bernostalgia, tapi juga bernostalgia karena ingat zaman edannya. Nah, ini menarik karena seiring dengan berjalannya waktu, Mama Kalinda itu mulai merasa bahwa sudah bukan saatnya lagi untuk bergila-gilaan. Karena tadi the aging itu setiap milidetik itu terus akan membuat kita itu melapuk ya. Bahkan tadi jam 9 saat saya mengikuti doa parita, sampai sekarang ini saya udah aging ya Bu, karena sudah berapa jam itu saya duduk di sini dan tentu sel saya sudah menua. Nah, tetapi itu bisa dibalik begini. Justru karena saat saya dilahirkan itu menjadi anaknya orang yang tidak beruntung. Saya miskin, saya nggak bisa beli apa-apa, saya nggak bisa foya-foya, hidup saya susah. Maka justru di dalam midlife hidupnya itu tuh balas dendam. Seandainya saya itu sekarang justru lebih sejahtera, saya itu lebih makmur, gaji saya itu udah bagus, udah tinggi, sehingga tadi deposito saya punya, rumah mewah saya punya, mobil saya punya. Mungkin sehari itu saya itu mengeluarkan, membelanjakan uang itu 1 juta rupiah. Tadi seperti Mama Kalinda bilang, ada orang kan yang seharinya itu bisa membelanjakan 1 juta, bukan untuk menghidupi pegawainya, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, celakanya kalau yang terjadi itu sebaliknya, ini kan berarti sebetulnya tidak menabung untuk di kehidupan yang akan datang. Karena justru gitu loh, bahwa makna tentang tanpa uang nggak bisa hidup itu tentu berbeda interpretasinya dengan Mama Kalinda saat ini. Kalau Mama Kalinda saat ini kan ngomong, ya uang itu memang digunakan untuk hidup. Artinya uang itu adalah sarana untuk membuat kehidupan saya sebagai manusia itu berjalan terus. Tapi kalau saya sekarang ini balas dendam karena lagi makmur-makmurnya, itu artinya apa? Saya takut kehilangan uang. Karena tanpa uang, saya ingat masa lalu saya nggak bisa hidup. Jadi pelit, bukan untuk berdana. Nah lalu, kalau nggak punya uang, itu ternyata saya itu nggak dipandang orang lain, atau saya itu nggak dihargai orang lain. Kalau pemaknaannya Mama Kalinda tadi kan, dengan adanya uang, saya nggak ngerepotin orang, nggak bikin orang trauma, sehingga orang itu nggak takut sama saya. Nah, tapi ini bisa dibalik juga. Orang yang dulunya sengsara, sekarang itu merasa mempunyai uang itu adalah saatnya saya itu show off, supaya semua orang itu memandang saya. Maka kan Bulani itu pernah sharing bahwa Bulani itu datang kondangan cuman pakai
baju, mungkin itu malah pakai seragamnya putra bangsa, itu bisa jadi ya. Dan semua orang itu justru memandang Bulani, soalnya nggak kontekstual. Ini mau olahraga pakai kaos putra bangsa atau ini mau kondangan. Nah, Bulani itu pernah tunjukkan ke kita kebaya yang harganya ratusan juta, tas yang harganya itu ratusan juta, dan itu semua tuh dipakai kalau kita itu mau show off. Nah, ini kan pemaknaan bahwa tanpa uang saya itu akan dipandang sebelah mata. Lalu apa gunanya uang ini untuk dihargai? Sehingga saya perlu pakai baju bermerek, bukan karena saya itu membeli kualitas. Biasanya baju bermerek itu meskipun mahal, tapi itu nyaman dipakai, sehingga dia akan membantu kita itu berkegiatan secara nyaman. Yang kedua, awet, biasanya nggak mudah rusak. Maka sebetulnya saya menghemat uang untuk tidak selalu membeli baju, dan uang ini bisa saya alokasikan untuk berdana misalnya. Tapi enggak, karena sebetulnya saya beli ini, yang saya beli itu mereknya, bukan masalah fungsinya. Nah, lalu yang terakhir, jelas karena saya dulu itu miskin, maka sekarang saya harus punya uang sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika meninggal itu lupa bagi waris gitu kan, disimpan, sehingga itu malah bikin anak cucunya itu bertengkar karena nggak ada warisan yang jelas. Jadi sampai mati pun itu meninggalkan kejahatan karena bikin orang itu konflik, padahal dia sudah mati. Dan ini harta yang nggak jelas ini bikin orang ya loba dosa moha itu pengen punya harta, sehingga bukan meninggalkan karma baik, tapi justru meninggalkan karma buruk bahkan bagi keluarganya. Nah, ini saya kira yang perlu saya garis bawahi dari pengantarnya Bulani dan sharingnya Mama Kalinda, karena ini ada kaitannya dengan video yang akan diputarkan Pak Adi, bahwa Sadguru mengatakan uang itu sebetulnya bukan masalah kalau uang itu berada di tempatnya. Kalau Bulani tadi cerita Welcome to Age Family, wah ini mengerikan ya. Itu Sadguru mengatakan seks itu juga tidak berbahaya kalau diletakkan sesuai di tempatnya. Nah, ini menarik. Jadi apa yang membuat kita itu bisa tidak terkendali, ya itulah diri sendiri. Nah, maka sebelum saya mengulas lebih lanjut, bisa diputar video singkatnya Sadguru tentang uang dan seks. Terima kasih. These are two things right now in the world which is taking almost 95% of human energy. Money and sex. Everywhere you see, it's dripping with either money or sex. Every advertisement, every magazine, every book. Is something right or wrong about it? Even 95 is a conservative estimate. Yes, almost 100%. Guruji, this question is something most of us face in our day-to-day lives. It's about money and why man is so enormously obsessed with money. Is there something like a healthy attitude that one can develop towards money? Can you say something about What's unhealthy about money? Money is just a means, isn't it? Man is not obsessed with money. Man is obsessed with what money can buy, isn't it? It is the empowerment that the money brings, which people want. It's not the money that they want, the empowerment that the money gives you, isn't it? The access and the freedom that it gives you with the physical world, which people want. So, money is not the thing. Money as a means, yes. So is something wrong with money? What's wrong? We created it, isn't it? Otherwise we could have still continued our transaction in barter system. Because our transactions got complicated, barter became too tricky. We created currency. Currency became too tricky, so we created a card. So, it is just a means.
Is something right or wrong about it? Nothing right or wrong about it. If money is in your pocket, it makes your life easy and comfortable. Because you have some money in your pocket, you're sitting here today thinking of inner development and things. If you were in the slum with no money in your pocket, today you wouldn't be sitting here doing Shambhavi Mahamudra, isn't it? You would be just struggling to keep that house going, or building a boat to float inside your house. Something like that, isn't it? Because you got little money in your pocket, today you can sit here no matter it's raining, it's going to flood. If it floods, it's okay, we'll stay in the hotel. Because there's little money in your pocket, this much freedom, isn't it so? There's no money at all in your pocket, this wouldn't be possible. So nothing wrong with money. Money in your pocket is good if it stays in the pocket. If it enters your head, it becomes a perversion. For most people, it's entered their head and it's become a perversion. Keep the money in your pocket, makes life easy and good. You can sit and meditate. Yes? If you have enough money that you don't have to work for your living tomorrow, you can just take off 1 month and just meditate, isn't it? Which the man who is struggling for money for tomorrow's food cannot do, even if he wishes to do. So money in the pocket is very good. Money in your head, that's a perversion which will destroy you. You must keep everything in its place. These are two things right now in the world which is taking almost 95% of human energy. Money and sex. These two things are right now consuming almost 95% of human potential. Is it so? Even 95 is a conservative estimate. Yes, almost 100%. As money is in your pocket is good and nice, similarly if sex is in your body, it is nice. But if it enters your head, it becomes a perversion. It's gotten into people's heads. It's not in their body, it's gotten into their heads. If it was in their body, it wouldn't be all the time. It would be only some time, isn't it? It's gotten into their heads and it's all the time. This is a disease. If you know how to keep money in your pocket and sex in your body, then you would live your life well. You got both these things into your head, now you can't live well. You live like a diseased person because it will rule you from inside and destroy you in many different ways. Everything beautiful about you will be taken away once money and sex enters your head, isn't it? Right now, do you see the whole world is painted either with money or sex? At least the civilized part of the world. Isn't it so? Everywhere you see, it's dripping with either money or sex. Just drive in Bombay city and see. Every advertisement, every magazine, every book, it's either dripping with money or sex, isn't it so? Now, these two things, if they fall into their natural places where they should be, they are not a problem. They are fine, they have their own beauty attached to it. But if you exaggerate it in your mind, then everything becomes ugly. So money has become a problem because you don't know where to keep it. Keep it in your pocket. It's a good thing. Iya, terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi Sadhguru itu mengatakan sebetulnya uang dan seks itu nggak akan jadi masalah kalau kita menempatkan kedua hal ini secara proporsional. Letakkanlah di tempatnya masing-masing, maka persoalan hidup dan sakit mental itu nggak akan terjadi. Nah, ini menarik. Saya teringat cerita bijak yang saya baca. Saya nggak tahu asal-muasalnya, apakah ini diceritakan oleh Siddhartha Gautama atau
biku-biku yang lain pada zaman itu untuk membantu kita itu memahami sebetulnya yang bikin masalah itu apa. Jadi saya teringat cerita ada biku muda dan biku yang sudah senior itu mau menyeberangi sungai. Nah, sungainya itu memang agak banjir tapi nggak sangat deras. Nah, sehingga ada seorang perempuan itu cantik, molek, pokoknya tuh bikin laki-laki kalau melihat perempuan ini akan tertarik secara fisik begitu. Nah, karena takut menyeberang, maka si biku senior ini menggendongnya. Nah, setelah sampai di seberang sungai, diturunkanlah oleh si biku senior ini dan si perempuan ini mengucapkan terima kasih, selesai. Nah, di sepanjang perjalanan, biku yang muda ini tuh gelisah terus, nggak bisa tenang. Lalu ditanya nih sama biku senior, kamu punya masalah apa? Kok saya lihat kamu itu nggak tenang? Lalu si biku muda ini mengatakan, guru, saya itu nggak paham ya, bukankah kita ini nggak boleh mengumbar nafsu apapun, termasuk salah satunya itu perlu menghindari hal-hal yang bisa membuat kita itu berhasrat secara seksual. Tapi mengapa guru tadi itu sengaja menggendong perempuan itu? Itu kan guru bersentuhan secara fisik dengan perempuan yang sangat menarik itu, dan itu nggak baik. Itu adalah karma buruk. Biksu mudanya ngomong gitu. Nah, lalu si biksu senior ini, guru ini mengatakan, loh, saya itu menggendong itu adalah berbuat baik. Karena perempuan ini takut dan dia nggak bisa berenang. Kalau saya itu tidak menolong dia, mungkin dia akan terseret arus dan seterusnya. Dan kalau terseret arus, kita berdua ini juga kalau mau nolong bisa jadi kita terseret arus. Lalu hal-hal yang akan kita lakukan di dalam hidup kita itu selesai karena kita bertiga matilah, intinya gitu. Sebetulnya yang berkarma buruk itu kamu. Ini kata si guru. Kenapa? Karena kamu tidak meninggalkan perempuan itu di seberang sungai. Saya sudah meninggalkan dari tadi di seberang sungai, tapi perempuan itu masih kamu bawa di dalam pikiranmu. Nah, ini menarik kan? Artinya wajah yang cantik, tubuh yang molek itu masih terbayang-bayang di kepalanya biksu muda ya. Ini menarik. Sementara biksu tuanya tadi aja mungkin malah nggak sadar loh kalau perempuan itu tuh cantik. Mungkin dia nggak menyimpan di dalam memorinya ketika dia bersentuhan dengan kulit perempuan itu. Aduh, betapa halusnya si kulit perempuan ini. Tapi si biksu muda ini bayangke. Ini bahasanya si Mama Kalinda tuh bayangke, membayangkan. Wah, kalau tadi saya yang bersentuhan, wah pasti menyenangkan itu. Wah, kalau tadi saya yang gendong, dia kan tadi tuh sok jaim. Pengen gendong tapi nggak gendong gitu kan. Lah ini kok guru saya tuh malah gendong. Tuh sebetulnya dia sirik, iri, dan menyesal. Nah, maka ini menarik. Sadguru itu juga mengatakan, uang dan seks itu menjadi mendominasi 95%, bahkan dia mengatakan 100% energi kita dalam sehari-hari, karena kita tidak meletakkan seks itu di tubuh kita. Kita nggak menempatkan uang itu sebagai sarana untuk hidup, tetapi kita memperbesar keinginan kita untuk mendapatkan kenyamanan yang didapatkan dari uang. Kan intinya itu. Keinginan kita untuk mendapatkan kenyamanan kalau kita itu melakukan hubungan seksual itu di kepala kita. Sehingga kapanpun seks itu akan menstimulasi kita untuk dipuaskan. Nah, padahal kalau menurut Sadguru, seks itu kalau diletakkan di tempatnya itu nggak akan ada hasrat untuk melakukan hubungan seks itu setiap detik, setiap saat itu enggak gitu. Nah, contohnya aja binatang ya. Binatang itu tidak meletakkan seks itu di kepalanya. Binatang itu meletakkan seks itu di tubuhnya. Sehingga kalau kita perhatikan, anjing lah, itu musim kawinnya itu cuman setelah loops ya, masa loops. Jadi kalau yang perempuan itu menstruasi, lalu 2 minggu setelah menstruasi itu keluarlah feromon. Nah, feromon inilah yang menstimulasi si jantan. Dan ini terjadi itu mungkin 3 bulan sampai 6 bulan sekali loh ya.
Artinya anjing itu kalau kawin nggak setiap saat. Kenapa? Karena anjing itu nggak membayangkan anjing betinanya gitu loh yang cowok itu. Yang betina itu juga nggak membayangkan anjing ganteng itu, anjing yang seksi itu kayak apa tuh nggak. Mereka betul-betul melakukan hubungan seksual karena untuk mempertahankan spesiesnya di dunia ini. Dan itu terjadi setiap musim kawin, bukan every day and everywhere. Hebatnya manusia, nggak ada feromon, di kepalanya itu bisa dibayang-bayangkan sesuatu sehingga tanpa feromon itu terstimulasi. Nah ini menarik. Nah seandainya kita juga menempatkan uang itu di tempatnya, tidak membayangkan apa yang bisa saya dapatkan dengan uang. Nah ini kita nggak akan serakah. Ini menurut Sadguru. Bahkan kalau Sadguru tadi mengatakan, justru kalau kita itu punya uang, kita tuh bisa meditasi loh. Nggak mikir cari duit. Bayangkan kalau kita itu miskin, kalau nggak bergerak, hari ini saya nggak makan, maka kita nggak punya waktu untuk meditasi. Bukan nggak mau, tapi saya nggak punya waktu karena saya hari ini harus cari sesuap nasi, benar-benar sesuap nasi. Nah sehingga sebetulnya kalau kita punya uang itu so good. Jangan juga merasa uang itu sesuatu yang buruk. Yang bikin uang itu buruk itu manusia. Mengapa? Karena meletakkan itu di kepala. Nah, yang menarik, dalam psikologi, kalau kita lihat di slide berikutnya, apa yang kita sebut hasrat, kalau Bulani tadi tuh menyebutnya lebih intens, nafsu. Nafsu itu dalam bahasa Inggris itu craving. Jadi, hasrat yang sangat intens itu akan menjadi nafsu. I'm craving for food. Itu artinya saya sangat bernafsu untuk makan hari ini. Itu intensitasnya tuh sangat tinggi. Hasrat itu muncul sebetulnya wajar. Karena kalau kita itu nggak punya hasrat untuk makan, itu kita akan mogok makan ya. Tetapi kalau sudah menjadi nafsu seperti yang dikatakan Bulani, itu sungguh nafsu itu membuat kita itu termotivasi untuk mendekati segala sesuatu. Kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang menurut kita itu akan memberikan kenikmatan sesaat dan segera. Kayak Bulani tadi katakan, berhubungan seks dengan perempuan itu sebetulnya segera ingin mendapatkan kenikmatan. Dan menurut Bulani tadi itu hanya sesaat loh sebetulnya. Tetapi penderitaan yang dimunculkan itu menjadi sangat panjang karena kebetulan perempuan ini dendam. Pengen membuat laki-laki itu menderita karena dulu dia ditulari HIV itu dari laki-laki. Nah, ini menarik ya. Nah, lalu yang kedua, mengapa hasrat itu bisa menjadi nafsu sehingga 90% energi kita itu habis untuk dua hal ini menurut Sadguru? Kalau kita lihat, hasrat itu atau nafsu itu sebetulnya punya 3 komponen. Jadi mengapa ini bisa membuat kita itu fokus energi kita itu, kenapa fokus di kedua kegiatan ini? Sebetulnya dua hal ini tuh punya iming-iming kenikmatan yang belum tentu sebetulnya benar. Tapi itu sudah membayangkan kenikmatan yang didapat dari uang. Karena menurut Sadguru uang itu bisa digunakan untuk ditukar dengan apapun yang menyenangkan. Mau mobil, mau makanan, mau perempuan, mau ditukar apapun itu bisa. Sehingga kita membayangkan kenikmatan yang bakal kita dapat dari uang. Nah sehingga kita berhasrat. Nah, kenapa hasrat itu menjadi bisa diperbesar terus di kepala kita? Kalau menurut Sadguru tadi, yang pertama, hasrat itu mengandung unsur afektif kalau dalam psikologi. Perasaan. Dan perasaan ini tuh bukan sekedar I like, tapi want. Saya menginginkan loh ini loh. Jadi ngerinya hasrat itu bukan sekedar, oh saya suka kue. Kalau suka tuh nggak ada masalah kok. Saya ditanya Bulani, Bu, suka nangka nggak? Suka Bu, gitu. Itu nggak masalah kalau saya ngomong gitu. Tapi yang namanya unsur afektif dari hasrat itu adalah, saya pingin nangka Bulani. Nah, kebetulan lagi nggak musim nangka. Dan di Klaten itu
belum ada buah nangka yang dituai. Kalau saya ditanya Bu Wena, Bu Susan suka nangka? Suka, itu no problem. Bu Wena nggak akan carikan saya nangka. Tapi kalau saya bilang, Bu saya pengen nangka loh hari ini. Kalau nggak ada nangka, saya nggak bisa konsentrasi Bu. Wah ini lebih gawat ya. Tanpa nangka saya nggak bisa konsentrasi, jadi wanting saya itu gede banget. Nah, begitu unsur afektif ingin ini gede, apa yang terjadi? Kalau Sadguru tadi mengatakan, awal mulanya adalah di kepala, ini betul-betul terjadi. Artinya, keinginan itu sungguh secara neuropsikologi itu ada di brain kita. Ya, jadi ini bukan sekedar kepala karena kita bayang-bayangin, bukan. Benar-benar keinginan itu, afeksi itu ada di kepala kita, dalam pengertian itu ada di otak kita. Nah, apa yang menyebabkan kita itu punya keinginan dan keinginan ini sulit padam, lalu menjadi nafsu, yang bertanggung jawab di otak kita itu adalah wilayah subkortikal. Mana wilayah subkortikal? Itu kalau kita lihat ada 3 bagian yang disebut subkortikal area. Yang pertama itu ada yang di bagian merah. Ya, di bagian merah itu namanya korteks orbifrontal. Jadi itu ada di otak kita, di neokorteks di bagian depan. Jadi letaknya itu di dahi. Lalu yang kedua, area subkortikal itu ada di otak tengah itu. Jadi yang hijau, amigdala dan sekitarnya. Nah, yang terakhir itu ada di sebetulnya bawah yang agak ungu itu, di batang otak ya. Nah, 3 area inilah yang bertanggung jawab atas hasrat kita. Mau diperbesar atau mau kita kelola dengan baik. Itu ada di bagian ini. Artinya apa? Kalau kita itu punya keinginan tadi ya, yang salah satunya itu adalah afeksi, itu adalah keinginan. Nah, keinginan kita itu membuat otak yang merah itu akan memanggil semua memori yang berkaitan dengan hal-hal yang kita inginkan. Jadi gambar-gambar yang kita inginkan itu muncul. Misalnya nih, hari ini tuh saya pengen punya limosin gitu ya. Wah, itu gambar apapun yang pernah kita lihat tentang limo itu ada di bagian merah. Celakanya, ini menurut neuropsikologi, bukan hanya gambar limosin itu yang kita bayangkan, tapi itu kita membayangkan hal-hal kesenangan yang bisa kita dapatkan kalau kita punya limosin. Celakanya nih menurut neuropsikologi, semakin kita itu berhasrat, apa yang kita bayangkan itu bisa semakin meleset dari kenyataan. Oh, ini gawatnya itu loh. Punya limosin itu kalau menurut Bulani itu kan malah penuh dengan duka. Pajak mobilnya mahal. Takut kalau itu lecet, ya kan? Wah, nyimpennya itu harus di garasi yang luas supaya nggak kesenggol. Mau beli nasi soto di Soto Simbo atau di soto manapun, wah, nek di pinggir jalan nanti keserempet gimana? Mau beli soto aja tuh mikir kok kalau punya limosin. Beda ya kalau naik sepeda kayak Bulani itu, mau beli soto lah, mau beli apa, naik aja sepeda. Bahkan mungkin nyetandarinya nggak bener, sepedanya ambruk ya nggak apa-apa. Oh, itu murah kok sepedanya gitu ya. Tapi kalau punya limosin itu sebetulnya penderitaannya cukup berat. Terus kalau mau pakai limosin, mikir baju ya Bu. Wah, kalau bajunya nggak matching sama limonya, wah ini turun nih harganya. Terus dulu yang istrinya dianggap cantik, sekarang nggak cocok naik limosin gitu loh. Wah, ini istri saya tuh nggak cocok gitu. Dari segi wajahnya aja sudah nggak match ini sama limo saya. Jadi pengen punya istri lagi yang lebih match dengan limosinya. Nah, ini nggak dibayangkan oleh neokorteks kita karena kita itu mengalami distorsi atau pembiasan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini bisa keblinger kalau menurut Bulani tadi. Nah, celakanya semakin kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan, bagian yang di hijau dan di ungu itu
menstimulasi perasaan senang. Jadi belum apa-apa udah senang. Bahkan kesenangannya itu belum kita dapat, itu udah senang duluan. Nah, sehingga efeknya saya ingin segera mendapatkan secara nyata. Nah, ini terjadi terus-menerus. Kalau menurut Sadhguru, itulah yang menyebabkan obsesi. Jadi, obsesi kita terhadap uang dan seks itu bukan semata-mata secara mental. Ternyata secara hormonal itu terjadi di fisik kita. Maka mengapa lalu tadi uang itu tidak diletakkan di saku, tapi di kepala kita. Itu yang bikin kita ngebet banget untuk dapat uang sebanyak-banyaknya. Menggerakkan kita untuk ke sana. Komponen lainnya itu adalah kalau kita sudah membayang-bayangkan dan otak kita serta bagian yang bisa memicu hormon kita itu bekerja, itu menghasilkan energi. Nah, itu yang di tengah itu. Jadi motivasi itu adalah energi untuk melakukan sesuatu. Nah, celakanya tuh itu. Jadi begitu ada dopamin, energi kita gede, maka mengapa kalau nggak kesampaian ada yang memperkosa? Itu karena sudah ada motivasi. Dan motivasi itu bukan mental saja, tetapi motivasi itu adalah energi. Maka mengapa kalau orang marah itu bisa bunuh orang? Itu karena ada energi. Nah, celakanya lagi, bukan hanya ada energi yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan tindakan. Nah, ini yang Bulani itu mengatakan dalam Vipassana itu ada dikenal rekognisi ya, kalau teman-teman ingat. Rekognisi itu adalah saya itu mengenali sesuatu yang tidak murni. Itu sudah hasil interpretasi dan pengalaman saya sebelumnya. Jadi kalau saya itu benci Bulani, sebetulnya bukan kenyataannya Bulani itu menjengkelkan. Tapi saya pernah punya pengalaman masa lalu yang membuat saya hari ini itu merekognisi Bulani sebagai seseorang yang menjengkelkan. Padahal kenyataannya hari ini tuh Bulani sedang baik loh sama saya. Nah, dalam psikologi, rekognisi itu salah satunya bentuknya adalah harapan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Harapan loh ya. Nah, misal saya ketemu Bu Wena. Wah, kayak anjingnya Bu Wena nih. Pokoknya Bu Wena itu kan sumber kesejahteraan tuh. Kalau ada Bu Wena itu pasti loh ditanya, Bu sudah makan atau belum? Bu, ini loh di rumah saya itu ada banyak snack. Ibu nanti mau bawa yang mana? Pokoknya beda lah kalau sama Bulani itu begitu datang beda. Ditanya, Bu materinya untuk nanti apa? Untuk Dhamma Desana itu Bu Susan sudah bikin PPT atau belum? Pokoknya kalau sama Bulani itu tugas, sesuatu yang nggak menyenangkan. Tapi kalau sama Bu Wena itu ada reward. Nah, sehingga hari ini sebetulnya Bu Wena itu tidak akan memberi saya reward, tapi saya sudah membayangkan. Ruminasi itu apa? Pikiran yang membajak kita, buah pikir yang membajak kita secara terus-menerus untuk tidak lurus. Itu yang kita sebut dengan ruminasi. Jadi, hari ini sebetulnya saya, kenyataannya itu kalau melihat Bu Wena dengan sungguh-sungguh, hari ini tuh Bu Wena sedang sedih. Hari ini tuh Bu Wena sedang butuh disapa. Jadi kayaknya Bu Wena nggak akan nawari saya makanan. Harusnya itu. Tapi karena saya itu dibajak oleh pikiran bahwa Bu Wena itu pasti akan menawarkan sesuatu, saya mengalami bias. Saya tidak bisa melihat kenyataan bahwa sebetulnya Bu Wena hari ini tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah, efeknya apa? Saya udah senang dulu kayak anjingnya Bu Wena tuh loh. Wah, ekornya udah kipat-kipit. Nah, hari ini Bu Wena diem aja. Efeknya apa? Kecewa berat. Marah dengan Bu Wena. Itu kan salah saya sendiri toh. Kenapa saya bayangin Bu Wena itu berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan. Lalu saya itu tanya Bulani, Bu Wena hari ini tuh benci saya apa Bu? Wah, malah nggak jelas ini pertanyaan saya ke Bulani. Malah menuduh Bu Wena sedang melakukan karma buruk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini Mama Kalinda mengingatkan kita, Bulani mengingatkan kita, marilah kita mengelola diri sebelum betul-betul mati ya.
karena kita nggak tahu matinya kapan. Nah, dalam ilmu psikologi, bagaimana supaya kita itu tidak di-hijack, tidak dikuasai oleh hasrat kita. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan, dan ini ada kaitannya dengan ajaran Dhamma. Bagaimana cara mengelola. Nah, yang pertama itu saya ingat kata-kata Bulani, jauhi hal-hal yang justru bisa membuat hasrat atau buah pikir yang buruk itu semakin menguat. Kalau untuk menghilangkan loba, ya aloba. Nah, ternyata di dalam psikologi itu juga gitu, kelola pemicunya. Ini kalau bahasanya Bulani, kalau supaya nggak moha, ya amoha. Ini selaras ya Bu, ajaran psikologi dengan Dhamma, itu saya kira sama. Nah, yang kedua, selain mengelola pemicu, itu adalah turunkan hasrat. Kalau Sadguru tadi mengatakan, letakkan seks di tubuhmu, letakkan uang di saku. Itu artinya apa? Meditasi mindfulness based. Amati nafas, amati buah pikir yang muncul. Letakkan buah pikirmu ya di buah pikir saja, sehingga nggak usah memicu amigdala, nggak usah memicu neokorteks kita, nggak usah memicu batang otak kita. Artinya meditasi itu membuat kita menjaga jarak dengan segala sesuatu yang bisa membuat kita itu berpotensi memikirkan hal-hal buruk, bahkan sampai termotivasi melakukan hal-hal yang buruk. Nah, lalu yang ketiga, ini sama dengan prinsip aloba, adosa, amoha. Artinya apa? Kalau saya itu pengen minum alkohol, kalau saya itu pengen merokok, lakukan hal sebaliknya. Buanglah rokokmu, buanglah alkoholmu, belilah segala sesuatu yang justru membuat kita semakin jauh dari keinginan untuk merokok atau keinginan untuk minum alkohol. Artinya apa? Semakin saya itu punya keinginan untuk melakukan hubungan seksual, lakukanlah meditasi supaya hasrat itu hilang dengan sendirinya, karena saya melakukan kegiatan sebaliknya. Bukan memperbesar hasrat, tetapi memperkecil, bahkan membuat kita tenang, seimbang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur hari ini karena diingatkan Bulani dan diingatkan Mama Kalinda, dan juga saya bisa menghubungkan apa yang saya pelajari di psikologi dan ajaran Dhamma, bagaimana mengelola diri, mengelola buah pikir kita menjadi lebih baik. Selamat siang, semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia. Ya, seperti biasa, hari ini kita beruntung karena bisa memperluas cakrawala kita, menambah kebijaksanaan, dan berani mengatakan no, ya, yang tidak baik-baik no, gitu. Dan kalau dilihat lagi, memang kita ini jadi manusia aneh ya Bu Susan, karena sebagian besar orang itu mengacunya, mendorong dirinya ke arah bagaimana mengembangkan hasrat, memenuhi keinginan yang nggak keruan, meskipun itu melanggar segala macam, pokoknya tabrak saja. Jadi sedikit banyak kita bisa melihat ajaran Buddha yang mengatakan kita ini harusnya berjuang melawan arus. Jadi kalau orang lain itu maunya mengumbar nafsu, kita meninggalkan itu. Kita mengejar apa yang benar-benar bermakna dan ada gunanya dalam kehidupan, karena katanya kita pengen bahagia. Semoga kita memiliki kebijaksanaan dan kekuatan untuk memaksa diri ke arah yang benar, sehingga suatu ketika nibbana terbebas. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.